Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki Ausyawan Yudarli, dan ada teman saya yang bernama Ahmad Aikal Najib dan juga Shania Nurfadilah. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan agama dan kebudayaan Islam dengan submateri ada lembaga pendidikan dan juga keseniannya. Biar tidak berlama-lama, masuk saja ke penjelasannya. Masuk kepada materi pertama, lembaga pendidikan. Nah, pada poin pertama ada pesantren dan kehidupannya. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan utama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Walaupun tidak diketahui secara pasti kapan pesantren pertama berdiri, namun beberapa pendapat menyebutkan bahwa model pendidikan ini sudah memiliki akar sejak masa pra-Islam dan kemungkinan terpengaruh oleh tradisi pendidikan Hindu maupun India. Nah, pesantren pertama yang tercatat berdiri adalah pesantren Tegal Sari di Ponorogo, didirikan pada masa Sultan Pakubuwono II. Selain sebagai tempat belajar agama, pesantren juga memiliki pusat kaderisasi ulama serta ruang tinggal para santri yang datang dari berbagai daerah. Untuk poin kedua, yaitu sistem pendidikan dan kitab-kitabnya. Nah, selanjutnya sistem pendidikan di pesantren berkembang dengan ciri khas yang bertahan hingga kini. Metode pengajaran yang digunakan antara lain sorongan, yaitu santri belajar langsung secara individual di hadapan kiai, serta banongan atau weton, yaitu metode klasikal di mana santri belajar bersama mendengarkan kiai menerangkan kitab. Nah, kurikulum pesantren didominasi oleh pembelajaran kitab-kitab klasik berbahasa Arab seperti fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis yang membuat lulusan pesantren memiliki dasar ilmu agama yang kuat. Masa belajar tidak ditentukan secara baku. Santri bebas berhenti ketika mereka merasa cukup dan siap terjun ke masyarakat atau memperdalam ilmu di pesantren lain. Masuk kepada materi kesenian. Pada poin pertama ada seni sastra. Seni sastra Islam di Indonesia berkembang seiring penyebaran agama Islam sejak abad ke-13 Masehi. Karya-karya sastra ini ditulis dalam huruf Jawi, yaitu huruf Arab untuk bahasa Melayu, dan huruf Pegon, huruf Arab untuk bahasa Jawa, Sunda, dan Madura, serta dalam bahasa Arab itu sendiri. Nah, ada beberapa ciri penting antara lain. Yang pertama ada berisi ajaran Islam, kisah Nabi, hikayat, babat, tasawuf, dan fikih. Dan yang kedua ada berperan sebagai media dakwah dan transformasi simbol-simbol Islam ke dalam budaya lokal. Yang ketiga ada karya-karya penting contohnya, seperti hikayat Raja-Raja Pasai pada abad ke-14 dan sejarah Melayu, dan juga karya-karya ulama Aceh seperti Hamjan Pansuri, Nuruddin Al-Raniri, dan Abdul Rauf Al-Singkili. Dan ciri yang terakhir adalah juga mencakup syair-syair populer seperti Qasidah Burdah dan Berjanji yang dibacakan dalam perayaan Maulid Nabi. Nah, itu perkembangan sastra Islam mencapai puncaknya pada abad ke-16 hingga 17 Masehi di Kerajaan Aceh Darussalam. Lanjut kepada poin kedua, yaitu seni bangun. Nah, seni bangun Islam di Indonesia terutama terwujud dalam masjid dan keraton istana yang memiliki ciri khas hasil akulturasi dengan budaya lokal. Nah, yang pertama ada masjid. Masjid-masjid kuno dari abad ke-16 hingga 18 Masehi memiliki ciri khas seperti denah persegi 4, atap bertopang, bisa bertingkat 2, 3, ataupun 5. Nah, yang ketiga ada memiliki serambi di depan ataupun samping. Dan yang keempat dikelilingi tembok dengan gerbang. Dan yang terakhir ada kolam di halaman. Contohnya seperti Masjid Agung Demak, yaitu yang dipercaya didirikan oleh Wali Songo. Dan biasanya masjid-masjid yang sudah dijelaskan biasanya terletak di sebelah barat alun-alun sebagai pusat keagamaan. Selanjutnya ada keraton atau istana. Keraton yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan atau tempat tinggal raja.
dan umumnya terletak di sebelah selatan alun-alun dan memiliki 3 halaman dengan gerbang yang khas, Candi Bentar dan juga Kori Agung. Dan ini terdapat bangunan khusus seperti Siti Hingil, tempat raja menyaksikan upacara, dan Sri Mangganti, tempat penerimaan tamu dan pendopo. Arsitekturnya menggabungkan unsur tradisional yaitu atap limasan atau joglo dengan pengaruh Islam dan Barat. Contohnya keraton di Yogyakarta, Surakarta, Cirebon, dan Banten. Masuk kepada poin yang terakhir yaitu ragam hias. Dalam kesenian Islam, ragam hias berkembang dengan ciri khas yang awalnya menghindari penggambaran makhluk hidup atau yang disebut dengan antropomorfik untuk mencegah kemusyrikan. Sebagai gantinya, seni hias Islam lebih mengutamakan 3 elemen utama. Yang pertama yaitu kaligrafi atau disebut khat, yang berupa tulisan Arab yang diperindah, terutama untuk menulis ayat Al-Quran atau nama Allah. Di Indonesia, kaligrafi ini banyak ditemukan pada nisan kubur sejak abad ke-11 Masehi. Misalnya nisan Fatimah binti Maimun di Leran dan pada Mashhab Al-Quran. Dan yang kedua ada motif tumbuhan atau disebut floralistik. Nah, pola hias yang terinspirasi dari dunia flora seperti daun, bunga teratai ataupun pohon pandan. Motif ini banyak digunakan sebagai penggambar makhluk hidup yang disamarkan. Nah, yang ketiga ada motif geometrik. Pola hias yang berbentuk matematis seperti pola tali temali, segitiga, belah ketupat, bintang, dan juga lingkaran. Nah, seiringnya waktu terjadi akulturasi di mana motif hias Islam ini bercampur dengan motif lokal dan bahkan pengaruh lain, sehingga muncul hiasan campuran pada benda seperti kain batik, nisan, periuk, dan juga benda pusaka. Nah, yang terkadang memunculkan kembali gambar makhluk hidup seperti burung ataupun naga dalam bentuk yang sudah disetilkan. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun materi yang kurang jelas. Jika ada kritik atau saran, boleh ditulis di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.